Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pelajaran Syarhul Waraqat fi Ushulil Fiqh karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan ini adalah pertemuan terakhir untuk kitab ini, Syarhul Waraqat. Bertepatan dengan pertemuan ke-88. Alhamdulillah lumayan lama, banyak pertemuannya karena kita ambil sedikit demi sedikit dalam setiap pertemuannya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan fi Syarhil Waraqati fi Ushulil Fiqh qauluhu wa minhum man qala kullu mujtahidin fil furu'i musibun. Hadzal qaulu tsani fil mas'alati wa huwa qaulun akharu li Abi Hanifah wa ba'du Syafi'iyyati wa ba'dul Malikiyati wa ba'dul mutakallimina fa yakunu lahu ala hadzal qaulil ajraini. Ajron wa man sa'u. Di situ ajroin. Yes, ajroini ada alifnya. Malah kalau ada alif ajron, masa ajroin? Ajroni. Kaget saya bilang ada alif, tapi saya kira maksudnya cetakan kita beda. Masya Allah. Terus wa man sya'ul khilafi halillahi ta'ala fi kulli waqi'atin hukmun muayyanun fi nafsi al-amri qabla ijtihadul mujtahidi aw laysa lahu hukmun muayyanun wa innamal hukmu fiha ma wasala alaihi mujtahidu bil bijtihadihi fa ashabul qauli tsani qalu la hukma lillahi qabla ijtihadul mujtahidi bal hukmuhu ma adda ilaihi ijtihadul mujtahidi fama ghalaba ala dhannihi fahuwa hukmullahi wa qala al-jumhuru inna lillahi ta'ala fi kulli mas'alatin hukman muayyanan qabla ijtihadi faman wafaqahu fahuwa musibun wa man lam yuwafiquhu fahuwa mukhtiun. Ini jelas nyata. Alhamdulillah. Yang kedua ini tentunya karena tidak ada masalah yang kosong dari hukum. Qauluhu, kata penulis, wa minhum man qala, di antara mereka ada yang berkata kullu mujtahidin fil furu'i musib. Ini hati-hati pendapat ini kalau antum kuatkan. Di antara mereka ada yang berkata setiap mujtahid dalam setiap masalah cabang itu benar. Ini pendapat kedua dalam masalah, dan ini pendapat lain untuk Abu Hanifah dan sebagian Syafi'iyah, sebagian Malikiyah dan sebagian mutakallimin. Maka fayakunu lahu ala hadzal qaul ajron. Berarti kalau pendapat ini memiliki dua pahala. Maksudnya mau benar atau salah, si mujtahid dapat dua pahala. Satu, ini menyelisih Nabi. Nabi kan bilang kalau benar dapat dua pahala, kalau salah kan begitu kan? Dapat satu pahala saja, pahala atas ijtihadnya. Iya. Wa man sya'ul khilaf, ini belum katakan sama antum, man sya'ul khilaf, sumber perselisihannya. Sebab ini perbedaan ada. Ya, halillahi ta'ala fi kulli waqi'atin hukmun muayyanun. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap masalah memiliki hukum yang tertentu? Yang sudah pasti? Fi nafsil amr, dalam perkara itu, qabla ijtihadil mujtahidi, sebelum si mujtahid berijtihad. Aw laysa lahu hukmun muayyanun, atau Allah belum memiliki hukum tertentu. Tapi ini bahaya sekali ya. Ya. Wa innamal hukmu fiha ma wasala ilaihil mujtahidu bijtihadi. Belum ada hukum tertentu. Tiada lain hukum padanya adalah apa yang si mujtahid sampai kepadanya dengan ijtihadnya. Ya. Kata beliau, fa ashabul qaulu tsani, orang-orang yang berpegang dengan pendapat kedua, orang-orang yang berpegang dengan pendapat kedua,
Yaitu mengatakan tadi kullu mujtahidun fil furu'i musibun. Qalu mereka bilang la hukma lillah. Tidak ada hukum yang tertentu dari Allah qabla ijtihadil mujtahidi. Sebelum ijtihadnya orang yang mujtahid. Ini bahaya sekali ini pendapat. Ini keharusannya. Bal hukmuhu ma adda ilaihi ijtihadul mujtahid. Bahkan hukumnya adalah apa yang diantarkan oleh ijtihadnya si mujtahid. Fama ghalaba ala dhannihi fa hukmullah. Apa yang sangkaan kuat yang dia tetapkan, maka itulah katanya hukumnya Allah. Ini pendapat kedua. Wa qala al-jumhur, sementara mayoritas berpendapat innallaha fi kulli mas'alatin hukman muayyanan. Sesungguhnya Allah memiliki pada setiap masalah itu hukum yang sudah tertentu. Cuman ada yang tahu, ada yang tidak kan? Tergantung ilmunya. Qoblal ijtihad, sebelum berijtihad. Faman wafaqahu fahu musib. Siapa yang bersesuaian dengan hukum Allah itu, maka itulah yang benar. Waman lam yuwafiquhu fahu mukhti. Dan siapa yang tidak bersesuaian dengannya, maka dia dianggap apa? Salah. Makanya Nabi ada benarkan dan ada yang salah. Paham kan? Qauluhu la yajuzu an yuqala kullu mujtahidin fil usuli musibun. Al muradu bi usuli al usulul kalamiyatu wa hiya masailul aqidati al mansubati ila ilmil kalami wa huwa ma ahdathahul mutakallimuna fi usulid dini min isbatil aqaidi biturkil latif taqruha wa aradu biha amma jaa fi kitabi wa sunnati wal ma'na annahu la yasihu an yuqala kullu man ijtahada fi umuril aqaidi fahuwa musibun balil musibu wahidun wa man adahu mukhtiun wa qad naqala ba'dhum al-ijma'a ala dhalika wa mukhalifatu ba'dihim la yuqtadda biha. Qauluhu la yuqtaddu biha. Baik. Qaulu perkata penulis la yajuzu ayqan, tidak boleh dikatakan kullu mujtahid fil usul kalamiyah musibun. Tidak boleh dikatakan setiap mujtahid dalam masalah usul kalamiyah benar. Yang diinginkan dengan usul kalamiyah adalah masail al-aqidah. Paham maksudnya? Ini masalah apa? Bukan usul kalamiyah maksudnya ahli kalam. Maksudnya yang ingin mereka inginkan adalah akidah. Al-mansuba ila ilmil kalam. Tapi akidah di sini maksudnya akidah yang disandarkan kepada apa? Ilmu al-kalam. Maka dibilang usul kalamiyah. Iya. Wa huwa ma ahadatsahul mutakallimun fi usuluddin. Dia adalah apa yang diada-adakan oleh ahli kalam dalam usuluddin min isbatil aqaid biturukil lati takaruha. Ya, dari menetapkan akidah dengan cara-cara yang mereka ada-adakan. Wa aradu biha amma jaa fil kitab was sunnah, dan mereka berpaling dengan itu apa yang datang dari kitab dan sunnah. Naudzubillah. Ya, kita tahu kan bahwa al-Waraqat beliau tulis sebelum beliau rujuk. Paham ini? Beliau tulis sebelum beliau rujuk. Jadi yang belum maksudkan dengan usul kalamiyah di sini adalah akidah menurut penetapan ahli kalam. Yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Artinya, tidak boleh kita katakan pada setiap mujtahid dalam perkara akidah, dia benar. Bahkan yang benarnya cuma satu. Yang lainnya adalah salah. Telah dinukil sebagian mereka dalam masalah ini, ijma' dan ada yang menyelisihinya tapi tidak dianggap. Terus. Qauluhu li'anna dhalika yuaddi ila taswibi ahli dolalati minan nasara wal majusi wal kuffari wal mulhidina. Hadha ta'lilun lima taqaddama ay li'anna hadzal qawlu yuaddi ila taswibi man akhta'a min ahli dolalati. Wa anna kulla ma ada ilaihi jatihaduhum fahuwa muwafiqun lima huwal haqqu wa taswibuhum batilun wa ma adda ilal batili fahuwa batilun. Masyaallah. Kata penulis li'anna dzalika yuaddi ila taswibi ahli dhalal.
Kenapa kita tidak boleh katakan seperti itu. Setiap yang mujtahid dalam perkara usul maka benar. Paham? Kenapa? Kata beliau tadi, la yajuz. Tidak boleh kita katakan seperti itu. Paham ya? Kan dalam sebagian masalah akidah, mereka katakan ada khilaf. Mereka bilang semua khilaf di situ benar. Artinya kalau ada ahli kalam menetapkan sesuatu, kita menyelisihi, oh kamu benar, dia benar. Paham ini? Jadi ini akan mengantarkan nanti pendapatnya Mu'tazilah benar, Asy'ariyah benar. Paham kan? Kan yang kita bicarakan masalah apa? Akidah. Ini pendapat anu sekali. Tapi beliau sudah bilang, tidak boleh dikatakan seperti itu. Paham maksudnya? Nah, padahal ini beliau tulis di kapan? Sebelum itu. Iya kan? Tapi beliau bilang, sudah bilang. Bahwa tidak boleh kita katakan mujtahid dalam masalah usul, semua benar. Kan ada yang mengatakan, dalam masalah furu semua benar kan di pendapat kedua. Tapi kan yang benarnya di masalah furu juga tidak semua benar. Bahkan jumhur mengatakan yang benar cuman satu. Kan itu yang benarnya kan tadi. Dipahami nih? Itu yang benarnya. Karena di setiap masalah Allah punya hukum. Cuman ada yang tahu, ada yang tidak. Ada yang sampai dengan ijtihadnya ke situ, ada yang tidak sampai. Sehingga dia menyelisih yang benar. Sekarang di akidah lebih jauh lagi. Tidak boleh kita katakan. Karena hal itu akan mengantarkan kepada pembenaran terhadap orang-orang sesat. Bahkan membenarkan Nasoro, Majusi, kafir, mulhidin, orang-orang menyimpang. Semuanya. Ini adalah ta'lil, penjelasan sebab terhadap apa yang telah lewat. Karena pendapat ini akan mengantarkan kepada pembenaran orang yang salah dari orang-orang sesat. Bahwa semua yang apa yang diantarkan oleh ijtihad mereka maka itu adalah sesuai dengan kebenaran. Dan membenarkan mereka itu batil. Dan apa yang mengantarkan kebatilan maka batil. Hati-hati, iya kan? Iya akan batil. Wa qawluhu ahlil. Dan ini antum harus hati-hati ya. Ini kan sebagian orang bilang ini kan masalah furu. Anak-anak dibilang orang tidak paham bilang ini kan antum terlalu keras. Ini kan masalah furu. Hati-hati itu antum masalah furu saja kan ada yang benar. Kita wajib memilih apa? Dalil, bukan berarti setiap masalah furu kita pergi apa? Oh ringan maksudnya itu hanya sekedar bahwa dia bukan bid'ah. Kalau masalah furu ya, kalau memang masalah furu. Tapi bagaimana kalau perselisihnya bukan furu? Nah kan sekarang yang digambarkan bahwa kalau ada orang berselisih, paling digambarkan misalnya antara sufi misalnya dan ahli sunnah. Yang digambarkan apa adalah masalah apa? Sholat. Bukan itu masalahnya. Bukan masalah perbedaan sholat, kunut tidak kunut. Cocok itu masalah furu. Kalau kunut tidak kunut. Cuma perselisihan kita adalah masalah kubur. Nah, kamu besarkan kuburan? Kita bilang tidak boleh besarkan kuburan. Tapi orang gambarkan seakan-akan masalahnya itu adalah masalah apa? Masalah kunut. Hati-hati, bukan masalah kunut, masalah kita. Kunut itu sekedar yang dibesarkan. Bahwa mereka katakan kalau cirinya Wahabi misalnya begitu. Nah, kunut bid'ah. Kan itu dia besarkan masalah furu. Kalau masalah furu kita tidak besarkan. Ya, kita tidak besarkan. Cuman kita hanya menyampaikan apa? Dalil. Menyampaikan dalil. Ini dalilnya. Masalahnya perselisihannya bukan apa? Bukan furu. Ini masalah apa? Usul. Kalau kita bawa furu ini ke usul, bahaya sekali. Kan ini gini jadinya. Ketika masalah furu, bahwa kalau dia berijtihad sudah cari tapi dia salah. Dapat satu pahala kan. Tapi apakah kita tetap benarkan? Enggak, kan Nabi salahkan. Kan kita tetap bilang salah. Anda paham? Maunya mereka kita bilang apa? Benar. Enggak, kan Nabi bilang salah. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah, kan Nabi salahkan. Dipahami nih? Salahnya mereka kalau furu katanya enggak usah salahkan. Nabi salahkan. Walaupun masalah apa? Furu. Dipahami nih. Orang kadang ya dimaklumi. Karena orang berbicara tanpa ilmu. Dia belum belajar tapi sudah menghukumi orang. Dia belum belajar tapi sudah berani menghukumi orang. Ini masalah kita sekarang. Karena banyak ulama Facebook, ulama WhatsApp. Ini masalah. Usul fikih, jangan usul fikih. Bahasa Arab belum. Belajar nahwu tidak pernah tamat.
Ikut Matan Jurmiyah tidak pernah tamat, Tufan tidak tamat, Mutamimah tidak tamat, Qutun Nahda tidak tamat, Ibnu Aqil tidak pernah tamat. Tapi pergi berbicara. Ini kan masalah, apalagi dibilang usul fikih. Dibilang usul fikih. Paham kan? Kalau hanya duduk di majelis riwayat kan cuma dibaca, tidak dijelaskan. Iya kan? Kan kalau majelis riwayat kan dia cuma baca Umdatul Ahkam dari awal sampai akhir. Tidak, dia tidak tahu maknanya. Karena kan cuma dibacakan, tidak tahu apa kandungan fikihnya. Apa kandungan fikihnya. Ini yang masalah. Ini yang harus diketahui bahwa hal itu setiap yang mengantarkan kepada kebatilan itu batil. Karena lazimul haqqu haqqun wa lazimul batili batilu. Keharusan dari yang hak itu hak, sementara keharusan dari yang batil itu juga batil. Terus wa qawluhu ahli dolalati ay ahlul batil. Wa qawluhu minan nasara wa hum man yantasibuna fi diyanatihim ila syariati Isa alaihi salam wa asluha dinun munazzalun minallahi lakinnaha hurifat wa budilat wa hum yaquluna bitathlithi wa ma'nahu annallaha indahum salasatun al-ilahul abu wal ilahul ibnu wal ilahul ruhul qudusu ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabiran. Wa qawluhu wal majusi hum qaumun ya'buduna an-nara wasyamsa wal qamara wa yaz'umuna anna lil kauni ilahaini ahaduhuma nuru as-tsani adh-dhulumatu wa anhuma yasdurul khairu wasyarru wan naf'u wa dharru was-salahu wal fasadu. Wa qawluhu wal kuffari jam'u kafirin wal kufru kufrun akbaru mukhrijun minal millati wa huwa kufrul takdzibi wa kufrul istikbari. Ditanwin kah atau tidak? Wa huwa kufrut takdzibi wa huwa kufrut takdzibi wa kufrul istikbari wa kufru iradi wa kufru syakki wa kufrun nifaki wa kufrun asgharu la yakhriju minal millati wa yatanawalu jami'al ma'asi wa atful kuffaru ala ma qablahu wa atafal kuffaru ala ma qablahu minal min atafal ammi min atfil ammi alal khossi. Panjang toh. Min atfil ammi alal khossi. Wa qawluhu wal majusi wal mulhidina mufraduhu mulhidun wal ilhadu fil lugati al mailu an tariqi al istiqamati wa huwa ilhadun kulliyun yuradu bihi inkaru wujudillahi ta'ala wa annal kauna wajada bila khaliqin wa ilhadun yuz'iyun wa huwa ilhadu fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi wa huwa udulu biha wa bihaqaiqiha wa ma'aniha anil haqqi thabiti laha. Masya Allah, panjang ya. Saya pendek saja. Qauluhu Sudah dulu. Stop dulu sedikit. Kita sudah hilang banyak itu di antum. Qauluhu ahli dhalalah. Berkata penulis ahli dhalalah, ay ahli batil. Ahli batil. Minan Nasara, mereka adalah orang yang bersandar kepada, dalam beragama mereka kepada syariatnya Isa. Asalnya dia agama yang diturunkan dari Allah. Akan tetapi dia diubah dan diganti. Mereka berkata bitaslid. Mereka berpendapat dengan bitaslid. Apa artinya taslid? Yaitu Allah di sisi mereka ada 3. Naudzubillah. Ada ilahul ab, Tuhan Bapa. Wal ilahul ibn, Tuhan anak. Wal ilahul ruhul kudus. Din ilah ruh al-kudus. Naudzubillah. Iya, ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Maha tinggi Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan.
Faqaulu al-maju wal majus. Hum qaumun ya'buduna an-nar wasyamsa wal qamar. Mereka orang yang menyembah api, matahari, bulan. Mereka menyangka bahwasanya alam semesta ini punya dua sembahan. Sama, katanya satu Tuhan cahaya, yang kedua Tuhan kegelapan. Iya. Dan dari cahaya dan kegelapan inilah katanya muncul keburukan dan kebaikan. Jadi dia punya Tuhan baik dan Tuhan tidak baik. Na'udzubillah. Wanaf ad-dar, darinya lah muncul manfaat dan bahaya. Wassalah wal fasad, darinya lah muncul kesolahan dan kefasad, kerusakan. Ini dari mereka majus. Faqaulu wal kuffar jam'u kafir. Kuffar jamak dari kafir. Kafir itu ada kafir akbar yang mengeluarkan dari agama, yaitu dia kekafiran pendustaan dan kesombongan, dan kekafiran i'rad, berpaling, dan kekafiran syak, dan kekafiran kemunafikan. Dan ada kekafiran asghar, ini tidak mengeluarkan dari agama. Ini mencakup seluruh jenis maksiat. Dan penulis mengatofkan al-kuffar di atas apa yang sebelumnya, ini termasuk atof am kepada yang khusus. Karena Nasoro, ya Majusi, ini juga apa? Kafir. Makanya diatofkan yang umum kepada yang khusus. Iya. Wa qaulu al-mulhidin, ini mufrad mulhid. Mulhidin mufrad dari mulhid. Dia adalah wa huwa man kafaru bil adyani kulliha. Dia adalah orang yang kafir terhadap agama seluruhnya. Itu namanya mulhid. Ya, mulhid. Kemudian di Konawe dijelaskan asal daripada kata mulhid. Terus. Qauluhu wa dalilu man qala laisa kullu mujtahidin fil furu'i musiban. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam man ijtahada wa asaba falahu ajrani ila akhir. Ai min jumlati ma mastadalla bihil aqailuna qailuna bi annahu laisa kullu mujtahidin fil furu'i musiban wa hadzal haditsu. Maksudnya ini dalil jumhur. Kan dalil jumhur. Terus hadzal haditsu wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza hakamal hakamu fajtahada. Ulang. Idza hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Wa wajhu dalalati anna Rasulullah apa? Wa wajhu dalalati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'alal mujtahidina qismaini, qisman musiban wa qisman mukhtian walau kana kullun minhum musiban lam yakun lihadzal taqsimi ma'na wallahu a'lamu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Qauluhu, perkataan penulis, wa dalilu man qala, dalil orang yang berpendapat laisa kullu mujtahidin fil furu'i musiban, pendapat jumhur. Nah, pendapat siapa? Mayoritas kan. Pendapat pertama adalah sabda Nabi SAW, man ijtahada wa asaba falahu ajrun, sampai akhir. Yaitu termasuk dari jumlah apa yang mereka berdalil dengannya. Itu orang-orang yang berpendapat bahwasanya tidak setiap mujtahid dalam furu itu benar, adalah hadis ini. Wa wajhud dalalah, sisi pendalilannya, langsung di situ kita ya. Tadi Konawe agak panjang sedikit. Sisi pendalilannya, anna Rasulu ja'alal mujtahidina qismain. Bahasanya Rasul itu menjadikan mujtahid itu dua. Qisman musiban, pertama benar, wa qisman mukhtian, bagian kedua salah. Walau kana kullun minhum musiban, ini perhatikan. Seandainya setiap dari mereka benar, lam yakun lihadat taqsim ma'na. Tidak ada pembagian ini faedahnya berarti. Kenapa Nabi bagi dua sebentar semuanya antum katakan benar? Antum paham maksudnya? Kan Nabi bagi dua. Ada yang benar, ada yang salah. Ada orang di sana bilang apa? Selama antum berijtihad, antum apa? Benar. Enggak. Yang benar itu selama dia berijtihad maka dia dapat pahala. Benar atau salah? Tergantung. Kalau sesuai dalil kita katakan benar. Bukan pahalanya. Beda pahala sama beda
hukum benar atau salah. Orang semua sama kan, pahala sama. Seakan-akan kalau dapat pahala pasti benar. Dia tidak tahu bahwa di sana ada amalan kalau dilakukan benar tapi tidak dapat pahala. Seperti orang-orang yang mendatangi tukang sihir, peramal. Kan hanya sekedar datang kan tidak diterima. Sholatnya selama 40 malam. Artinya bukan berarti dia tidak sholat. Sholatnya sah. Kalau dia tidak malah tidak sholat, kafir. Kan dia tinggalkan dengan sengaja. Tapi kalau dia sholat, sah. Tapi tidak dapat pahala selama 40 hari. Paham kan? Artinya belum tentu kalau tidak dapat pahala, langsung antum bilang salah. Dipahami ini? Tidak, ini bukan masalah pahala. Ini benar nggak ini pendapat atau tidak? Paham kan? Nabi bagi dua, ada yang salah, ada yang benar. Paham kan? Ada yang salah, ada yang benar. Makanya kita bilang ini pendapat salah. Yang benarnya ini. Dari mana? Yang penting kita tidak sembarang salah benarkan. Yang penting ada apanya? Dalilnya. Ada dalilnya. Nah, ini karena kalau antum katakan semuanya benar, apa faedahnya Nabi ngomong begitu? Apa faedahnya Nabi bicara seperti itu? Apa faedahnya Nabi ucapkan itu kata? Dipahami kan? Tentunya Nabi SAW tidak akan pernah berucap dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ya. Wallahu a'lam, dan hanya Allah yang tahu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Alhamdulillah. Selesai. Alhamdulillah. Berikutnya nanti kita ganti dengan syarah Baikunia. Antum silakan copy bukunya. Ada buku aslinya di saya. Di atas. Kita mulai insya Allah hari Senin depan. Sama dengan mulainya Syarhul Balagh. Yaitu bukan Senin ini. Bukan Senin besok. Senin lusa. Nah, insya Allah. Alhamdulillah. Masih sama. Kita tetap Syarhul Balagh baca. Nah, Baikunia juga baca. Dah, gimana?